أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bermunajat kepada Allah untuk kedua orang tua. Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang soleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, husnul khatimah. Kemudian kita doakan ustadz kita, guru kita yang harusnya mengisi malam hari ini karena beliau berhalangan hadir. Allah jaga beliau, Allah sehatkan beliau, Allah manfaatkan ilmu beliau untuk umat dan insyaAllah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini saya hanya menukil daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis qudsi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala. Hadisnya hadis qudsi. Kata Nabi, wa qala Allah Ta'ala. Nabi hanya mengulang perkataan Allah. Hadis qudsi dengan hadis Nabi perbedaannya terletak pada kalau Nabi, hadis Nabi maknanya datang dari Allah, lafaznya dari Nabi. Tapi kalau itu hadis qudsi, makna dan lafaznya datang dari Allah. Jadi Nabi cuma menukil saja. Selalu digandeng kalimat itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala. Itu secara umum perbedaannya, secara umum antara hadis qudsi dengan hadis Nabi. Kedua-dua hadis ini di dalam hukum hadis mengamalkannya baru dapat pahala. Tapi kalau tak mengamalkan tak dapat pahala. Itu perbedaannya dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu al-muta'abbad bitilawatihi, terikat, mendengarkan pahala, membaca pahala. Apalagi lebih-lebih kalau kita hebat. Sampai Nabi bilang kalau baca Quran tidak pakai langgam, tidak pakai tajwid, tidak pakai ini bukan dari golonganku, kata Nabi. Ada orang baca Quran kata Nabi, tapi mereka tidak menggunakan ilmu tajwidnya,
Meskipun waktu itu Nabi tidak sebutkan tajwid ya. Dia tidak gunakan ilmu membaca Al-Qur'annya terhadap Al-Qur'an tersebut, kata Nabi laisa minna. Bagaimana dengan orang yang tak bisa baca Quran? Mereka tetap dapat pahala, tetap mendapatkan pahala. Nah, kelebihan Al-Qur'an di situ. Itu kehebatan Al-Qur'an dibandingkan dengan yang lain. Tapi kalau hadis Nabi baru dapat pahala jika seandainya diamalkan. Man ya'malu bihi bisunnatin Nabi, yang melakukan sunnah-sunnah Nabi barulah dia dapat pahala. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ya bana Adam la takhafanna min dhi sultan fa inna sultani baqiyan. Fa inna sultani la yanfuzu abadan. Ini hadisnya panjang, Pak. Nanti saya potong-potong aja. Kemudian kata Nabi, ya bana Adam la takhafanna min dhiqi rizqin fa inna khazaini mulanatun fa inna khazaini la tanfuzu abadan. Ya bana Adam la tatlub ghairi wa ana laka fa in talabtani wajadtani wa in futtani futtuka wa fataka alkhair kullu wa in radita bima qasamtuhu laka arahtu qalbaka wa badanaka fa in lam tarda bima qasamtuhu laka fa wa izzati la usallitanna alaika dunya. Kemudian hadisnya panjang. Allah tutup dengan satu pernyataan dalam hadis qudsi ini, ya bana Adam kunli muhibban. Kata Allah, wahai anak bani Adam, jadilah engkau orang yang mencintai aku dan aku mencintai kalian. Tapi sebelum kalimat itu ada kalimat yang sangat bagus. Ya bana Adam khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa qasamtuhu laka rizqaka fala tad'ab. Wahai anak bani Adam, aku suruh kalian ibadah, aku ciptakan untuk ibadah, jangan main-main. Enggak usah main-main. Jangan buat-buat, jangan main-main. Kemudian wa qasamtuhu laka rizqaka fala tad'ab. Rezeki yang aku berikan, waktu, kesempatan untuk mencari rezeki, enggak usah merasa capek. Enggak usah cepat-cepat merasa capek dalam mencari rezeki. Karena semuanya itu sudah menjadi ketetapan Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, inti hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu sesungguhnya sayang terhadap hambanya. Hanya saja terkadang hamba ini agak-agak songong sedikit. Tahu Bapak Ibu songong? Sombong. Dikasih sayang dia mundur. Itu ada dalam hadis Nabi. Nabi bilang begini, permisalanku, kata Nabi, sama seperti seorang pemuda istauqada nara, menghidupkan api. Ketika api dihidupkan, binatang melata mendekat. Pemuda tersebut menarik satu-satu, ditarik pemuda tadi. Tapi karena tangan pemuda ini terbatas, kemudian yang mendekat banyak, sehingga tidak terjangkau. Permisalanku, kata Nabi, seperti itu. Aku sudah ajak umat manusia ini jangan dekat ke api neraka, loh kok mereka malah justru mendekat. Itu kata Nabi. Ada kata Nabi dalam hadis itu, ana akhsha, yang aku khawatirkan. Di akhir zaman itu ada orang mendekat ke neraka, tapi aku sudah berusaha. Dengan diberikannya Al-Quran dan sunnah Nabi yang lain sebagai pedoman, tapi umat itu masih mendekat kepada api neraka. Apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini adalah menjelaskan kepada kita betapa Nabi pengen sekali umatnya itu jangan terjebak dalam neraka. Hanya saja yang mulai mendekat ke neraka itu banyak. Semakin ke akhir zaman ini, itu yang mendekat ke Allah itu semakin sedikit. Tapi yang mendekat ke neraka itu semakin banyak. Dengan berbagai macam model. Ustadz Budi Ashari misalkan pernah berkomentar dalam ceramahnya tentang satu penyakit. Penyakit ini termasuk penyakit yang sangat populer hari ini. Cuma tidak dialami secara sadar oleh manusia. Nama penyakitnya ateisme. Tidak percaya Tuhan. Kalau Yahudi itu dia punya Tuhan, Pak. Yahudi punya Tuhan. Orang Yahudi itu sangat yakin dengan Tuhannya. Kalau tak yakin dengan Tuhannya tak jadi sekarang, Pak. Yahudi itu ketika diajak oleh Nabi untuk masuk ke dalam Islam, selagi Baitul Maqdis kiblatnya masih sama, itu kami tetap beriman kepada Muhammad.
Tapi ketika Baitul Maqdisnya pindah, itu murtad semua Pak. Yahudi, Nasrani sama. Murtad tuh. Itu gara-gara Baitul Maqdis saja. Gara-gara Baitul Maqdis. Itu Yahudi, Nasrani satu rumpun. Yahudi, Nasrani itu satu rumpun itu. Dan tidak bisa dipisahkan Pak. Kalau ada Yahudi, mesti ada Nasrani. Dan Nasrani ini selalu menjadi tangannya Yahudi. Selalu menjadi tangannya Yahudi. Dan selalu menjadi tukang yang selalu menggandeng daripada Yahudi. Yahudi kepalanya, pelakunya Nasrani. Itu selalu bergandeng. Ternyata kalau dalam Al-Quran mereka satu rumpun. Makanya orang Yahudi dengan Nasrani ini sama Pak. Isa Nasrani. Jadi bahasanya bagi Nasrani itu Isa. Sementara bagi Yahudi Ibrahim dan Ishak itu naik jalur ke atas sama semua. Min Bani Israel. Min Bani Israel. Sementara Muhammad itu Adnaniyah. Adnaniyah itu Ismail. Jadi Adnaniyah itu jalur sampai ke Ismail dan Ibrahim. Orang asli Arab. Jadi aslinya Arab Mekah itu Adnaniyah. Kemudian digandeng dengan seorang perempuan namanya Qahtaniyah. Nah Qahtaniyah ini adalah kabilah Yaman Arab. Yang salah satu di antara mereka adalah perempuan dinikahi oleh Ismail, istri yang kedua. Dari kabilah Qahtaniyah. Jadi di Mekah itu tak bisa dilepaskan dari Yaman, tak bisa. Karena memang Ismail punya istri kedua, itu berasal dari Qahtaniyah, kabilah Qahtaniyah. Qahtaniyah itu Yaman. Ini berbeda nasab, berbeda jalur. Bagi Yahudi dan Nasrani, itu Muhammad itu bukan dari golongan kami. Tapi bagi Muhammad, bagi Nabi, Yahudi dan Nasrani, nenek moyang kami sama. Sama-sama Ibrahim. Karena jalurnya Ibrahim. Ibrahim punya anak Ishak dan Ismail. Atau Ismail dan Ishak. Dari Ismail masa fatrahnya panjang. Dari Ismail ke Nabi 5.000 tahun lebih. Dari Isa ke Muhammad 500 tahun lebih. 5 abad lebih. Atau 5,5 abad. Dari Ismail ke Nabi 50 abad lebih. 5.000 tahun. Jadi panjang Pak. Masa fatrahnya Nabi itu panjang. Yang khusus untuk Mekah. Itu masa fatrahnya panjang. Jadi ketika di Mekah itu Bapak Ibu. Ada seorang pemuda bernama Amr ibn Luhai. Amr ibn Luhai ini tukang bawa patung. Dari Syam. Yang pertama kali masuk ke Mekah. Makanya pergeseran tauhid namanya. Pergeseran tauhid di Mekah itu pertama kali oleh Amr ibn Luhai. Amr ibn Luhai ini kata Nabi, aku melihat dia di neraka. Sahabat Nabi tanya, siapa yang di neraka itu? Pemuda yang di neraka itu siapa? Dijawab sama Nabi, Amr ibn Luhai. Sahabat tanya lagi, mengapa dia masuk neraka? Orang pertama yang bawa patung ke Mekah. Namanya Hubal namanya. Hubal ini patung pertama. Berjalan beberapa dekade, muncul patung-patung yang lain. Bukan dekade, beberapa waktu, muncul patung-patung yang lain. Yang kedua namanya Manat. Yang ketiga Latta. Yang keempat Uzza. Jadi kalau Bapak Ibu dengar dalam Al-Quran ada Latta wal Uzza, tukang bawanya itu dia orangnya. Penghuni neraka. Kata Nabi, aku melihat dia di neraka. Kembali kepada poin tadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pergeseran. Pergeseran. Jadi masalah Yahudi dan Nasrani agamanya jelas. Bagi mereka jelas. Tapi ada umat muslim, justru mereka terjangkit penyakit tidak percaya Tuhan. Ateis ini artinya tidak percaya Tuhan. Kalau tidak percaya Tuhan, dalam bahasa mereka namanya ateis, maka setiap orang yang tidak percaya kepada Allah terindikasi penyakit ateis. Bahasa sederhananya syirik. Bahasa sederhananya apa? Syirik. Musyrik ini di dalam Al-Quran boleh dicek. Dalam Al-Quran itu dinisbatkan kepada kelompok Persia dulu. Namanya Majusi, penyembah api, Zoroaster. Selain daripada paganisme yang terjadi di Mekah. Jadi di Mekah itu agama paganisme namanya. Ada 4 agama setidaknya. Satu agama yang pertama itu paganisme. Yang pertama itu tauhid. Yang kedua paganisme. Yang ketiga Yahudi. Yang keempat Nasrani. Di antara 4 agama ini yang paling kuat itu pertama tauhid. Yang kedua paganisme. Itu paganisme gara-gara siapa tadi?
Amr ibn Luhai tadi yang membawa patung tadi. Sehingga bahagia sekali dia. Patung itu dihias dengan mantra-mantra yang diisi setan dan iblis di dalamnya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau ada pohon yang ada penunggu setan dan iblisnya, apa bedanya dengan patung berhala tadi? Sama Pak, sama. Kalau ada pohon yang di dalamnya diisi setan, iblis, hantu belau segala macam, itu sama. Makanya saya pernah katakan di sini kalau saya tak salah, tapi mudah-mudahan saya lupa. Di Riau ini masih ada kelompok sinkritisme. Sinkritisme itu punya dua pemahaman. Islam oke, sesajenan jalan. Jadi Bapak Ibu, ada di Riau ini saya pernah temukan dan kami sampai ke sana soalnya. Jadi saya tanya, mengapa itu dilakukan? Kami khawatir Pak, nanti penunggu hutan ini tak mau kasih rezeki ke kami gitu. Ini ilustrasi bahasa. Meskipun pada kebenarannya mereka melakukan. Yang kedua, mereka sesajenan ke laut. Kita tanya, mengapa kok diberikan sesajenan ke laut? Mereka jawab, itu laut-laut itu, penunggu-penunggu laut, kalau tak dikasih sesajenan, mereka tak mau kasih rezeki ke kami. Sampai di sini paham? Khutbah Jumat mereka sholat. Sholat Jumat mereka sholat. Sholat maghrib mereka datang. Tapi sesajenan mereka ikut. Itu sebenarnya ilustrasi Pak. Meskipun pada faktanya begitu. Ilustrasi bagaimana? Kiasan bagi pelaku manusia hari ini. Betapa hari ini manusia itu terjangkit penyakit ateis. Tak percaya Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tak mampu memberikan apapun kepada mereka. Sehingga apa yang terjadi? Terlalu banyak yang bergantung, mohon maaf kepada manusia. Terlalu banyak yang tidak percaya dengan Allah. Terlalu banyak yang tidak percaya kepada Allah. Sehingga mereka jadikan manusia Tuhan, kekuasaan Tuhan, jabatan Tuhan, harta Tuhan. Dan itu pada faktanya begitu. Nabi sampai katakan, bahkan itu Imam Al-Ghazali menggeser nilai itu, kata Imam Al-Ghazali. Nanti di akhir zaman itu, kata Imam Al-Ghazali, yang paling mulia itu bukan manusia dengan iman, yang paling banyak dihormati orang, tapi yang paling banyak duitnya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, betul apa salah kata-kata Imam Al-Ghazali itu? Wa innad darahima taksur rijala majalasa wa mahabah. Kata Imam Al-Ghazali, nanti harta itu, dirham dan dinar itu menjadi kehormatan besar bagi mereka-mereka yang pencinta nafsu, yang mempertuhankan. Sehingga orang-orang wa in asaba, kalau mereka wa in qala in asaba, kalau mereka berkata benar, berkata salah, maka jawabannya benar. Tapi sebaliknya orang fakir, kalau dia ngomong benar, mesti salah. Begitulah saking pesatnya orang yang tak percaya dengan Tuhan tadi. Mereka menggebu-gebu dengan hawa nafsu mereka. Sampai mereka katakan, Imam Ghazali katakan, kalau orang berduit ini berbicara, salah kali pun pasti betul. Tapi sebaliknya kalau orang yang tidak berduit, betul sekalipun dia ngomong, tetap salah. Sekarang kita lihat buktinya. Fakta di lingkungan, fakta dalam keadaan. Saya tak perlu ceritakan, Bapak Ibu sudah paham semua. Dan itu yang ditampakkan oleh Allah. Betapa manusia hari ini tidak percaya dengan Allah. Maka ini yang disebut dengan penyakit syirik modern. Buya Hamka selalu mengingatkan penyakit ini. Kata Buya Hamka, penyakit ini berbahaya. Syekh Hashim Al-Ash'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mengingatkan yang sama. Nah, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu, kembali kepada hadis kita tadi. Maka Nabi mengatakan, ya bena Adam, la takhafanna min dhiqi rizqin, la takhafanna min dhi sultan, fa inna sultani bakian. Hei anak Bani Adam, apapun yang kalian inginkan, tidak usah pernah takut dengan siapapun. Jangan pernah takut dengan apapun, dengan kekuasaan apapun. Maksudnya, tidak usah terlalu berlebihan dengan dunia ini. Bahasa sederhananya begitu, Pak. Jangan terlalu berlebihan dengan dunia. Bapak Ibu, sejauh mana dunia ini mau kita kejar? Saya kasih satu kalimat Allah dalam hadis qudsi tadi. Fa in radita bima qasamtuhu laka arahtu qalbaka wa badanaka. Kalau kalian ridho dengan apa yang aku berikan, kata Allah, aku buat hati kalian setenang mungkin. Sampai badan-badan kalian nyaman.
Tapi sebaliknya kata Allah, sebaliknya kalimat. Fa illam tarda bima qasamtuhu laka fa wa izzati la usallitanna 'alaika ad-dunya. Demi kemuliaanku kata Allah, akan kubuat manusia-manusia itu sibuk dengan dunia dan lupa denganku kata Allah. Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang cinta terhadap dunia itu, mengapa mereka rela membunuh saudara, maka merendahkan saudara hanya karena persoalan sederhana, Pak. Fulus, nukut, duit. Yang hari ini menjadi Tuhan baru di tengah umat manusia hari ini. Ustaz, jangan bicara begitu. Duit itu kan kebutuhan. Benar, Pak. Nabi tak larang, Pak. Nabi tak pernah larang orang mencari duit, mencari rezeki. Nabi tak larang. Yang Nabi larang, orang yang terjebak dalam cinta yang berat terhadap harta yang dia miliki. Nabi bahkan mengatakan menjaga harta kita hukumnya wajib. Menjaga keluarga kita hukumnya wajib. Bapak ibu punya motor, menjaga motor itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada maling, bapak ibu wajib ambil balik, wajib. Pertanyaannya, kalau dia melawan harus kita lawan? Harus. Itu hukumnya wajib. Kalau dia mati kita tak berdosa dalam perlawanan tersebut. Dalam agama ya, mati dia tak berdosa kita. Sebegitulah Pak. Tapi Nabi mengatakan, ketika sedemikian hukum terkait kewajiban menjaga tadi, Nabi tetap katakan jangan pernah cinta terhadap dunia. Dan jangan berlebihan dalam urusan dunia. Ini nasihat untuk kita semua Bapak Ibu. Dalam catatan sejarah, ada seorang pemuda bernama Ali bin Abi Thalib. Dia berkurban dengan ayam. Mungkin Bapak Ibu kalau ini dijadikan hukum banyak yang protes nih. Kalau saya katakan Ali berkurban dengan ayam, Ibnu Abbas berkurban dengan ayam. Itu motivasi Pak, saking cintanya Pak, saking kuatnya. Ibrahim, cintaan yang tinggi tadi, tinggal potong atas Pak. Aku harus bunuh kau, anakku, aku harus sembelih. Bagaimana pandanganmu? Kalau itu dari perintah dari Tuhan, laksanakan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang kuat begitu sekarang? Siapa yang berani Pak seperti Ibrahim hari ini? Simbolik kita selalu dengan Idul Adha, tapi kita tak pernah sampai pada puncak itu. Tak pernah sampai. Terkadang kita khawatir mengeluarkan harta demi mohon maaf hal-hal yang sifatnya ibadah. Kita khawatir Pak, takut. Kadang-kadang kita takut. Persoalan-persoalan ini itu sama seperti apa yang disampaikan oleh Allah. La takhsha min dhiqi rizqin fa inna khazaini mulanatun. Kita tak pernah percaya dengan Allah yang memberikan rezeki. Nak, duit bapak tak cukup, bapak tak ada duit. Kadang-kadang kita rela berbohong terhadap anak hanya karena persoalan duit. Justru kita berdosa Pak berbohong itu. Kembali kepada poin tadi. Maka kata Allah, la tatlub ghairi wa ana laka. Jangan pernah minta selain daripada aku kata Allah. Dan aku ini untuk kalian. Dan kalian bersamaku kata Allah. Jadi kalau minta kemana? Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau minta sama Allah. Kalau mohon pertolongan sama Allah. Kenapa ini perlu digeras, ditekanin kepada orang hari ini? Kata Nabi, yang paling aku khawatirkan di akhir zaman, kata Nabi, yang paling dikhawatirkan asyirkul asghar dan syirik-syirik yang lain. Nabi sangat khawatir Pak dengan persoalan syirik ini. Buya Hamka tuh sampai serius menulis buku Pak tentang persoalan syirik modern ini. Sekarang kita lihat. Ada satu buku judulnya Masailul Jahiliyah, dan Allah sebutkan dalam Al-Quran 4 karakteristik orang jahiliyah. Ada 4 karakteristik dalam Al-Quran itu yang Allah sebut secara zahir, ada tulisan jahiliyatun. Yang pertama, dhannal jahiliyah. Orang yang berfikir sama seperti orang-orang jahiliyah. Saya pernah jelaskan di sini. Jahiliyah itu pada saat itu adalah orang yang bodoh dalam urusan agama, bukan bodoh dalam urusan ilmu. Ada 2 kalimat bodoh dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi. Jahilun satu, yang kedua safihun atau sufaha. Safihun atau sufaha. Jamaknya sufaha. Mufradnya safih. Artinya apa? Bodoh. Yang sufaha ini diterjemahkan oleh para ulama itu bodoh dalam urusan sunnah Nabi. Sementara jahil dalam urusan agama sebenarnya sama saja. Tapi mengapa Nabi katakan adu ila jahiliyatin?
Kelak di akhir zaman banyak orang-orang yang kembali ke jahiliyah. Siapa yang kembali ke jahiliyah itu? Orang muslim. Orang muslim kembali ke jahiliyah. Apa maksudnya dhannal jahiliyah? Yang pertama tadi dhannal jahiliyah, berfikirnya sama seperti orang-orang jahiliyah, tidak percaya Tuhan, tak percaya kepada Allah. Berarti mereka ateis, Ustaz? Tidak juga. Mereka sudah punya Tuhan. Orang-orang jahiliyah pada saat itu dikategorikan siapa? Kafir Quraisy, Yahudi, Nasrani. Yang dilabelkan kafir waktu itu siapa? Kafir Quraisy, Yahudi, Nasrani. Apa yang mereka lakukan? Sampai mereka dikategorikan kepada orang-orang yang jahiliyah. Disampaikan, Pak, mengikuti karakternya orang Yahudi. Dhannal jahiliyah, berfikir tentang Tuhan tapi tak percaya tentang Tuhan. Satu ketika dalam perang Uhud ada seorang pemuda bernama Abu Ubaid bin Salul, gembongnya kaum munafik. Gembong kaum munafik ini mengatakan begini, "Hei, turun dari atas, turun. Pemanah-pemanah di Jabal Rumat turun. Itu harta rampasan, kalau tak diambil orang." Akhir turun, Pak, pemanah-pemanah Jabal Rumat tadi turun ke bawah, mereka ambillah. Seketika Khalid bin Walid berbalik arah kemudian diserbu. Nabi sampai luka, Pak. Dalam perang Uhud kedua kan kalah, umat muslim kalah. Sebenarnya kalau seandainya dalam catatan sejarah perang, umat muslim ini termasuk paling heroik di dunia, Pak. Umat Islam ini paling heroik di dunia. Boleh Bapak Ibu cek dalam catatan sejarah. Satu-satunya kelompok terbesar di dunia Islam yang bisa menaklukkan kelompok besar di dunia ini. Apa yang tak ditaklukkan oleh Islam? Romawi tumbang, Persia tumbang, Babilonia sudah duluan habis semua, Pak. Makanya hari ini kadang-kadang kita ragu, kenapa Amerika dan Israel ini tak tumbang-tumbang? Padahal mereka sedikit, umat muslim banyak. Dulu umat muslim itu lawan Persia itu jumlah sedikit, Pak, sangat sedikit sekali. Bahkan dalam perang terakhir itu namanya Nahawan itu, atau dalam perang Qadisiyah atau perang Zatu Salasil itu jumlah umat muslim tak sampai 30.000. Lawannya 100.000, Pak. Tapi selalu menang. Itu penaklukan Persia terakhir itu. Tapi sekarang Amerika itu sedikit. Yahudi tak lebih dari 5 juta. Muslim di Indonesia ini 200 juta lebih. Banyak, Pak. Tapi kok bisa kalah gitu. Itu kembali kepada poin yang tadi, Pak. Dhannal jahiliyahnya. Gaya berfikir jahiliyahnya. Apa yang dilakukan oleh siapa tadi? Orang-orang munafik tadi. Turun, Jabal Rumat turun. Pemanah-pemanah Jabal Rumat turun. Diambillah harta rampasan, berbalik Khalid bin Walid, diserang habis, Pak. Mundur umat muslim. Apa kata gembong munafik tadi? "Hei Muhammad, mana kata ente Tuhan ente bisa menangkan kita?" Nah, bayangkan, Pak, kurang ajarnya, Pak. Sampai dia bilang ini, "Hei Muhammad, kata ente Tuhan ente bakal menangkan kita. Lah buktinya kita kalah." Yang salah siapa, Pak? Yang salah siapa? Yang membangkang siapa? Umat muslim. Kata Nabi, jangan turun. Kalau turun kalah tuh. Nabi kan tak katakan harus jelas. Kalau turun kalah. Nabi cuma inginkan kalian taat kepada perintah, selesai. Cuma apa yang dilakukan oleh kaum munafik tadi, memang kebenciannya terhadap Muhammad ini tinggi. Akhirnya turun, Pak. Setelah turun apa kata dia? Kalah dia, apa kata dia? "Mana janji Tuhanmu yang memenangkan kita dalam perang ini?" Toh buktinya dia sebarkan. Dia hasut, dia provokasi orang. Mana kata Tuhan Muhammad yang katanya mereka dia memenangkan kita dalam perperangan? Ini buktinya kita kalah. Akhirnya Bapak Ibu, banyak orang mengikuti pola pikir seperti ini. Itu zaman Nabi masih hidup. Sekarang perhatikan kalau sekarang bagaimana. Granada, Yarmouk, Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, dalam sekian banyak perperangan, Safawiyah, dinasti Fatimiyah dan lain sebagainya, Andalusia, kemudian ada Utsmaniyah, ada Abbasiyah, ada Mongolia, ada lagi apa lagi selain dari itu, Umayyah. Semua kerajaan-kerajaan Islam ini mulai kalah di akhir kepemimpinan dhannal jahiliyah, gara-gara berfikirnya sama seperti kembali kepada masa jahiliyah. Nah, umat muslim sekarang begitu. Ketidakpercayaan kepada Tuhan secara utuh. Kita sedang setengah-setengah, Pak. Pergi tidak, iya tidak, itu saja.
Yakin apa tidak ya? Kadang-kadang kita tak yakin dengan Allah, Pak. Tak yakin dengan Allah. Nah, belajarlah. Kalau tak belajar bodoh. Kita tak pernah masukkan unsur Allah di situ. Nah, berobatlah. Kalau tak berobat kau tak akan sehat. Kita tak pernah masukkan unsur Allah di situ. Tapi ketika dokter mengatakan semua persoalan aman. Ternyata setelah dicek tidak ada penyakit, tapi orangnya sakit. Barulah kita kalang kabut cari siapa? Cari kiai, cari ustadz, cari tukang rukyah. Kita percaya kepada Allah setelah kapan? Setelah vonis dokter. Baru kita percaya bahwa Allah itu ada. Tapi sebelum vonis dokter kita nggak pernah percaya, Pak. Kalau tak minum obat tak akan sembuh. Memang logika. Tapi ingat, kekuatan Tuhan selalu ada. Itu yang harusnya kita tanamkan hari ini kepada generasi kita. Dan ternyata Adian Hussein mengatakan bobroknya hari ini dalam dunia pendidikan karena itu dia, Pak. Karena kita tak pernah menanamkan tauhid yang mendalam kepada generasi. Kembali kepada poin tadi. Sekarang pertanyaannya besar, Pak. Apa gunanya kita ibadah kalau kita masih percaya selain daripada Allah? Saya tanya, Pak, apa tujuan kita ibadah kalau mohon maaf kita masih percaya selain daripada Allah? Ada gunanya ibadah kita kira-kira? Habitat a'maluhum, kata Allah. Habis semua amal ibadah mereka. Karena mereka percaya kepada selain Allah. Makanya Allah katakan la tatlub ghairi wa ana laka. Kalau kalian percaya denganku, kata Allah, sudah full, serahkan. Bukan berarti tidak ada ikhtiar. Maka berobat itu ikhtiar. Berobat itu ikhtiar. Belajar itu ikhtiar. Saya temukan sendiri, Pak. Saya sendiri menemukan. Kawan saya itu pinter tidak, bodoh pun tidak. Tapi kalau dia belajar, Pak, saya yang pakai suara, dia lebih hafal duluan. Bahkan uniknya lagi, ada yang tak pernah belajar, Pak. Belajarnya ala kadar pas di kelas saja. Cuma mendengarkan guru sudah selesai. Habis itu dia tidur. Malam hari tak pernah bangun sholat tahajud. Tidak pernah, Pak, saya tampak. Karena kami satu kamar. Selama saya bersama dia, tidak pernah dia sholat tahajud. Kalaupun dia sholat tahajud itu pasti dibangunkan bersama. Habis sholat subuh, baca Quran, pergi ke dapur, bawa piring, makan, balik sampai ke kelas, bawa piring-piring itu sekali ke kelas, tidur. Nomor 2 panggilannya di antara 1000 orang itu, Pak. Angkatan kami di pondok itu sekitar 900-an lebih. Nomor 2 panggilannya, Pak. Ada kawan saya yang belajarnya mati-matian. Nomor 20 panggilan terakhir. Coba bayangkan. Itu tidak masuk di akal kita, Pak. Tapi mengapa itu bisa terjadi? Begitu rajinnya dia belajar. Ini fakta, Pak. Satu ketika ada seorang ustadz, kita sebut namanya. Nama ustadznya itu Ustadz Omar Mita. Mungkin Bapak Ibu udah kenal, ini sudah sangat terkenal beliau. Ustadz Omar Mita ini punya kawan, penjaga pesantren, kepala sekolah pesantren. Ada seorang anak minta ampun bebalnya, Pak. Bebalnya bukan main. Ini dimasukkan sekolah pesantren loh, Pak. Bebalnya bukan main. Sampai guru-gurunya bilang begini, kami angkat tangan mendidik dia, angkat tangan. Kata guru-gurunya, Pak, dilaporkan kepada kepala sekolah. Sekarang apa keputusan guru-guru? Keputusan guru-guru cuma satu, keluarkan dia dari sekolah. Keluarkan dari sekolah. Singkat cerita, kepala sekolah ngambil keputusan, dikeluarkan, Pak, anak ini. Tapi kata kepala sekolahnya, yang memulangkan dia saya. Karena orang tuanya nitip kepada saya. Ini kepala sekolah, Pak. Diantarlah anak ini ke rumah orang tuanya. Apa kata orang tuanya? Kalau Ustadz bawa dia balik dan keluarkan, di mana kami mencari harapan lagi, Pak? Jadi sengaja dimasukkan anak ini ke dalam pesantren ini. Harapan orang tuanya satu-satunya, Pak, untuk anak ini. Karena dia harus paham agama. Satu-satunya dalam rumah tangga itu harus ada yang mengerti agama dan ibadah. Singkat cerita, Pak, ditanya sama kepala sekolah nih, pekerjaan Bapak apa? Ada unsur ribawinya dalam itu, Pak. Ada unsur ribawinya. Apa kata kepala sekolahnya tadi? Kita ikhtiar ya, Pak, kita ikhtiar. Bapak tinggalkan ribawi, kami didik anak Bapak. Apa kata orang tuanya? Kalau itu yang Ustadz jadikan pandangan secara basirah, mata batin, kata dia. Dalam bahasanya dia begitu. Apa kata dia? Kalau memang itu pandangan Ustadz, kalau memang itu pandangan Ustadz, kasih saya 1 bulan sampai 2 bulan. Saya tinggalkan pekerjaan tersebut. Apa yang terjadi, Pak? Keajaiban Allah datang. Keajaiban Allah datang. Anak yang tadi bandelnya bukan main, perlahan mulai bisa menghafal, perlahan mulai bisa menerima. Ternyata apa? Setelah orang tuanya meninggalkan ribawi, urusan-urusan riba. Mohon maaf, Pak, ini kalau kita percaya dengan Tuhan. Mohon maaf, kalau yang kita kasih makan itu yang haram itu begitu, Pak. Ustadz Adi Hidayat dalam ceritanya sama.
Ada seorang anak buta minta ampun Pak, minta ampun susahnya dididik dalam satu pesantren. Dipanggillah orang tuanya. Orang tuanya soleh Pak, bapaknya soleh, ibunya soleha. Kok anaknya ndak soleh? Bisa dipahami ya? Kok anaknya ndak soleh? Setelah ditelusuri ternyata anak angkat. Bapaknya beda, ibunya beda. Ditelusurilah bapak kandungnya. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Saya menyaksikan sendiri Pak. Dalam keluarga kami pun ada. Ternyata setelah ditelusuri bapak kandungnya, ibu kandungnya, mohon maaf Pak, pelaku maksiat Pak. Pelaku maksiat. Boro-boro percaya dengan Allah Pak. Ini pelaku maksiat lebih parah Pak. Berarti menentang Tuhan Pak. Dalam keluarga kami Pak, ada satu yang juga sama. Sama persis. Minta ampun susahnya dididik, susah diingatkan, susah dinasehati, susah. Anak-anak angkat. Bapak Ibu tahu orang tuanya apa? Mohon maaf, pelaku zina. Berat nggak tuh? Padahal diadopsi dari kecil. Dari kecil diadopsi dan dididik Pak. Masih tersisa karakter-karakter keburukan orang tuanya pada anak tersebut. Sebegitulah Pak. Maka kalau kita tidak percaya dengan Allah, kita menurunkan generasi-generasi yang mohon maaf runtuh. Generasi-generasi yang lemah. Imam Al-Ghazali dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebelum perang salib membuat Salahuddin Al-Ayyubi ini bisa setegas itu, sebagus itu, sekuat itu imannya. Itu bukan 2 tahun, 3 tahun, bukan. 60 tahun sampai 80 tahun umat muslim dalam tekanan. 40 tahun lamanya menunggu kedatangan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Bapak Ibu, jangan kita menurunkan generasi-generasi yang seperti tadi. Lemah. Maka kalau hari ini kita melihat ada orang-orang yang tak percaya dengan Tuhan, ada anak kita sendiri meragukan ketuhanan, sholat, tapi tak percaya dengan Allah, puasa, zakat, tapi tak percaya kepada Allah. Karena kadang-kadang orang tuanya juga tak percaya dengan Allah. Bahkan mohon maaf, di dalam tubuh mereka lebih penting dunia ketimbang Tuhan, lebih penting dunia ketimbang Allah. Dalam istilah Al-Quran disebut dengan zannal jahiliyah, gaya berfikirnya orang jahiliyah. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu yang pertama. Dia ada 4 dalam Al-Quran itu. Di antara 4 tersebut ada poin yang terakhir. Ini sebagai penutup saja. Yang terakhir itu namanya afa hukmul jahiliyah. Hukmul jahiliyah, berhukum seperti hukumnya jahiliyah. Saya sebenarnya ini tidak membahas terlalu panjang Bapak Ibu, karena ini persoalannya panjang sekali dan kita ambil singkat saja. Hukmul jahiliyah, saya ingin katakan salah satu model hukum jahiliyah itu hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Itu hukum jahiliyah Pak. Karena waktu masa jahiliyah itu yang kaya itu harus kaya, yang miskin harus miskin. Dari mana kelihatannya? Perbudakan dan orang yang tidak punya apapun. Mau dia bukan budak tapi miskin, tidak boleh duduk dengan orang kaya. Itu karakternya orang jahiliyah. Hukmul jahiliyah. Jadi mohon maaf, tidak bisa hukum itu menyentuh mereka. Apalagi hukum adat. Karena waktu itu hukumnya hukum adat. Kembalikan kepada kepala suku, ketua suku. Siapa yang paling terkaya? Orang kaya, nasab mulia, itu yang kemudian menjadi prioritas. Loh Anda orang miskin, tidak punya apapun, Anda ya tetap miskin. Dan tidak boleh kaya, dan Anda tidak boleh duduk bersama orang-orang kaya. Waktu itu hukmul jahiliyah begitu Pak. Perbedaannya begitu. Ditambah ada unsur perbudakan. Selesai. Sekarang saya angkat satu hadis dari Nabi sebagai penutup. Hadisnya ada 6, tapi saya ambil satu saja. Kata Nabi, ada yang menjadi kekhawatiran Nabi di akhir zaman, kata Nabi. Satu di antara 6 itu, sitan kata Nabi. Satu di antara 6 itu, bai'ul hukmi, jual beli hukum. Itu Nabi yang katakan. Salah satu karakteristiknya orang jahiliyah ketika itu adalah persoalan hukum jahiliyah dan jual beli hukum sudah biasa. Istilah tumpul ke atas tajam ke bawah hari ini yang dipakai orang itu sebenarnya kata-kata itu sudah ada dari dulu Pak. Sudah ada kata-kata itu dari dulu. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bai'ul hukmi, jual beli hukum. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengapa persoalan jahiliyah ini dikatakan oleh Nabi akan kembali masa itu? Kenapa? Ada alasannya? Ada Pak.
Karena kata Nabi, mulai jauhnya kalian dari agama, mulai jauhnya kalian dari aku, kata Allah, mulai jauhnya kalian dari sunnah Nabi. Bahkan sunnah-sunnah Nabi yang harusnya kita tradisikan, kita lakukan, mulai hilang sedikit demi sedikit. Kalau kita rujuk dalam tradisi kita, boleh Bapak Ibu tanya sama anak-anak hari ini, siapa yang mengenal tulisan Arab Melayu? Carilah sekolah yang mengajarkan Arab Melayu, baca tulis Arab Melayu. Itu satu tradisi. Yang kedua, boleh tanya sama anak-anak zaman sekarang, hafal enggak mereka dan kenal enggak mereka dengan Gurindam 12? Yang di dalam Gurindam 12 itu banyak sekali petuah-petuah orang zaman dulu tentang hidup yang bahagia. Tapi mengapa itu jarang lagi? Di Indragiri Hilir, ada seorang ulama besar, Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, menuliskan buku judulnya Syair Ibarat tentang kehidupan. Selalu diperlombakan setiap tahun tentang syair-syair tersebut. Tapi mulai hilang sedikit demi sedikit. Mengapa? Kembali kepada poin tadi. Itu persoalannya, Pak. Sama halnya apa yang terjadi dengan negara kita hari ini, Pak. Mengapa pelajaran agama mulai dihilangkan sedikit demi sedikit? Agar generasi yang lahir tidak dekat dengan agama. Maka ini tugas kita semua, Bapak Ibu. Melalui hadis Nabi tadi, solusinya adalah, Bapak Ibu, hari ini kita punya tugas yang ekstra, sangat ekstra sekali, mengembalikan nilai-nilai agama kepada persoalan-persoalan hari ini. Sehingga sangat relevan sekali apa yang dilakukan oleh Nabi dahulu, kita tanamkan sekarang agar generasi-generasi kita cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.